Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa fisika semester 7. Pada perkuliahan metode karakterisasi bahan pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait tentang vibrating sample magnetometer atau yang disebut VSM. Jika minggu lalu kita telah membahas sifat kemagnetan dari suatu bahan beserta salah satu alat pengukurnya yaitu menggunakan Gauss meter, maka pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait VSM, Vibrating Sample Magnetometer. Nah, sebelum kita mengetahui aplikasi dari VSM itu sendiri, maka sebaiknya kita memahami dulu apa sih yang disebut dengan VSM atau pengertian dari VSM. Vibrating Sample Magnetometer itu merupakan perangkat yang bekerja untuk menganalisis sifat kemagnetan suatu bahan. Alat ini ditemukan oleh Simon Foner pada tahun 1955 di laboratorium Lincoln in MIT. Ya, jadi ditemukan pada tahun 1955 di MIT. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, VSM ini digunakan perangkat yang digunakan untuk menganalisis sifat kemagnetan suatu bahan. Jadi, cara kedua untuk mengetahui sifat kemagnetan suatu bahan selain menggunakan Gauss meter yaitu menggunakan VSM. Nah, VSM ini telah menjadi instrumen yang banyak digunakan untuk menentukan sifat magnetik dari berbagai macam material yang berukuran nano, ya, dalam skala nanometer, gitu. Nah, di antara sifat magnetic particle, ya, nanti itu akan digolongkan berdasarkan sifat bahannya, yaitu seperti yang kemarin kita bahas, ya, saya jelaskan bahwasannya sifat magnetic particle itu ada diamagnetik, ada paramagnetik, ada ferromagnetik, dan antiferromagnetik. Ya, kalau kemarin lebih ke 3 sifat, diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Nah, sekarang ya ada tambahan antiferromagnetik gitu. Jadi yang bisa diketahui sifat kemagnetan suatu bahan menggunakan alat yang dinamakan VSM. Nah, bahan dengan sifat diamagnetik itu mempunyai kerentanan magnetik negatif, ya, dan sangat kecil. Gitu. Jadi, nilai suseptibilitas, ya, atau kerentanan magnetiknya kayaknya itu bernilai negatif dan besarnya itu sangat kecil. Kemudian, ketika kita mengetahui sifat bahan, yaitu sifatnya paramagnetik, maka nanti ditinjau dari sifat atau nilai kerentanan magnetiknya itu akan bernilai positif, ya, dan lebih besar dari 1. Ya, di mana nilai K nanti untuk sifat paramagnetik akan bergantung pada temperatur, gitu. Jadi untuk paramagnetik, ya, nilai kerentanannya positif dan lebih dari 1. Itu untuk mengindikasikan, ya, salah satu ciri-ciri untuk mengindikasikan bahwa suatu bahan itu memiliki sifat paramagnetik. Tapi yang perlu diingat, untuk sifat paramagnetik ini nilai K-nya itu bergantung pada temperatur. Jadi mengikuti perubahan temperatur. Nah, sementara untuk yang ferromagnetik dan antiferromagnetik, ya, dia itu mempunyai nilai K atau kerentanan magnetik itu yang positif dan nilai K-nya atau kerentanan magnetiknya itu lebih besar dari paramagnetik. Gitu. Nah, untuk material jenis ferromagnetik dan antiferromagnetik ini, nilai magnetisasinya, ya, kedua sifat itu memiliki nilai magnetisasi spontan.
yang dia akan muncul tanpa diberikan medan luar dan kemagnetannya juga dipengaruhi oleh suhu. Itu yang mencirikan ya sifat dari ferromagnetik dan antiferromagnetik. Sampel atau bahan yang biasanya digunakan untuk pengujian menggunakan perangkat VSM yaitu ada Fe3O4 dan mangan MM3MXO4. Nah, adapun komponen dari VSM beserta fungsinya kita pelajari bersama-sama ya. Nah, ini adalah komponen dari vibrating VSM. Ada apa saja? Ya, yang pertama itu ada kepala generator. Nah, kepala generator ini digunakan untuk apa? Kepala generator digunakan sebagai tempat melekatnya osilasi sampel yang dipindahkan oleh transducer piezoelektrik. Jadi dia tempat melekatnya osilasi sampel. Nah, yang kedua yaitu elektromagnet atau kumparan Helmholtz. Dia berfungsi untuk menghasilkan medan magnet ya. Sehingga akan memunculkan atau menimbulkan magnetisasi sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Nah, resonansi sampel ya yang dihasilkan oleh transducer piezoelektrik ini dialirkan ke bagian elektromagnet atau kumparan Helmholtz dengan frekuensi sama dengan 75 Hz. Tuh, ya. Terus ada pickup coil di mana pickup coil ini berfungsi untuk mengirim sinyal listrik ke amplifier. Sinyal yang telah diinduksi ya kemudian ditransfer oleh pickup coil ke input diferensial dari lock-in amplifier. Ya, sinyal dari pickup coil terdeteksi oleh lock-in amplifier diukur sebagai fungsi dari medan magnet. Gitu. Nah, hal ini ya itu akan membantu kita karena informasi yang diberikan yaitu berupa loop histeresis dari sampel yang diperiksa. Dari loop histeresis yang terbentuk itu ya akan muncul ya loop histeresis yang kita bisa memetakan. Ini merupakan sifat diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik atau bahkan antiferromagnetik. Gitu. Nah, kemudian ada sensor Hall ya, di mana sensor Hall itu digunakan untuk mengubah dan mentransduksi energi dalam medan magnet menjadi tegangan. Dan akan di-convert ya menghasilkan arus listrik. Gitu. Selain digunakan untuk menghasilkan arus listrik, sensor Hall ini juga digunakan untuk mengukur arus tanpa mengganggu alur arus yang ada pada konduktor. Nah, pengukuran arus ini itu akan menghubungkan sensor Hall dengan teslameternya. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu ada sensor kapasitas. Nah, sensor kapasitas ini juga memberikan fungsi yaitu sebagai sinyal. Tuh. Nah, di mana sinyal yang dihasilkan itu akan sebanding dengan amplitudo osilasi sampel dan persediaan tegangan untuk sistem elektronik. Yang mana nantinya akan menghasilkan sinyal referensi. Nah, selanjutnya sinyal akan diberikan kepada masukan atau referensi dari lock-in amplifier. Seperti itu. Nah, untuk komponen pendukung sendiri, yaitu ada teslameter, di mana teslameter ini berfungsi untuk mengukur medan magnet berdasarkan sinyal yang ditransduksi oleh sensor Hall. Adapun komponen pendukung yang kedua yaitu voltmeter, yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik yang dikirimkan oleh pickup coil ke amplifier VSM. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara kerja dari VSM. Cara kerja dari vibrating sample magnetometer ini dapat diuraikan berdasarkan seperti gambar ini. Jadi ini prinsip kerjanya. Nah, sehingga dari skema ini kita dapat menguraikan. Yang pertama, kita harus meletakkan atau menempatkan sampel ke dalam medium preparat. Ingat, bahwasanya sampel yang kita ukur itu adalah sampel yang berukuran nano. Kita sudah menjustifikasi terlebih dahulu bahwasanya sampel yang kita miliki itu adalah sampel yang berukuran nano. Bagaimana cara menjustifikasinya atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa sampel yang kita fabrikasi itu sudah berukuran nano? Maka kita menggunakan bantuan alat karakterisasi yang pernah saya jelaskan, yaitu seperti XRD, SEM, dan lain sebagainya. Gitu. Masih banyak alat-alat karakterisasi yang bisa menunjang sebelum kita melakukan pengujian dengan menggunakan VSM. Nah, setelah kita menempatkan sampel ke dalam medium preparat, di mana letak ya dari sampel yang berada dalam medium preparat ini berada di tengah perangkat VSM. Ya, sampel diletakkan pada ujung batang, kemudian dipasang pada sebuah transducer elektromekanis. Yang kedua yaitu menginduksi momen dipol sampel. Nah, sampel dari partikel yang telah ditempatkan pada preparat itu akan dikondisikan dalam medan magnet yang seragam. Kenapa? Hal ini karena adanya induksi magnetik yang dilakukan oleh tepi dinding magnetizing pada pick up coil VSM. Terus mengukur sinyal standar sampel. Jadi setelah kita menginduksi magnet, ya, terus dilakukan magnetizing, setelah itu akan memperlihatkan sinyal berupa getaran-getaran dengan gerakan sinusoidal dalam medium pick up coil-nya. Nah, sinyal itu kan memiliki frekuensi yang sama, di mana getaran sampelnya itu nanti akan menghasilkan nilai yang sebanding dengan amplitudo dan medan magnet partikel. Seperti itu. Itu cara mengukur sinyalnya. Nah, kemudian masuk ke dalam output ya. Output dari VSM-nya. Nah, setelah kita memiliki memiliki sinyal tadi, informasi terkait sinyal tadi, ya. Nah, sinyal yang kita miliki tadi kita dikirim dari sistem pick up coil, terus akan ditransmisikan ke dalam penguat diferensial yang terdapat pada unit vibrasi. Output dari penguat diferensial ini kemudian akan diproses di amplifier yang menerima sinyal referensi. Dan hasil akhir dari proses identifikasi sinyal itu akan diberikan oleh magnetometer, ya. Akan diberikan oleh magnetometer dalam bentuk apa? Dalam bentuk sinyal DC. Gitu. Yang akan hasilnya nanti akan proporsional. Gitu. Nah, sinyal DC ini, ya, hasil dari sinyal DC ini yang kita gunakan atau kita gunakan sebagai acuan untuk menganalisis gitu dari hasil magnetometer ya, yang identifikasi sinyal yang diberikan oleh magnetometer itu kan menghasilkan sinyal DC. Nah, sinyal DC ini nanti yang akan kita analisis lebih lanjut gitu. Nah, sinyal DC-nya itu yang seperti apa bentuknya? Yaitu membentuk output berupa kurva histeresis seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.4. Ini adalah hasil keluarannya. Jadi, ketika dia itu berubah kan ya terhadap temperatur B-nya. Nah, ini. Berarti dia memiliki sifat
kemagnetan. Sifat kemagnetannya apa? Ya nanti dipelajari terkait, berarti dia punya sifat magnet kan ya. Antara sifat magnetnya yaitu antara paramagnetik, ferromagnetik atau antiferromagnetik. Seperti itu. Nah, kemudian kita belajar terkait aplikasi, gitu ya. Aplikasi dari VSM itu sendiri. Perangkat vibrating sampel magnetometer dalam penggunaannya itu akan dihubungkan langsung dengan instrumen dasar elektromekanis seperti komputer. Ya, karena dari hasil karakterisasi itu dia akan di-convert ya, dikirimkan berupa sinyal yang kemudian akan di-convert menjadi sinyal DC. Nah, peranan komputer ini bertujuan untuk membaca data yang diinformasikan oleh alat VSM. Untuk aplikasi penggunaan VSM itu sendiri, yaitu dengan menganalisis sampel berupa partikel nano yang digunakan dalam kemutakhiran teknologi, yaitu dalam bidang material, fabrikasi komponen elektronika, dan diagnosis medis, seperti itu. Nah, adapun kegunaan VSM ya, berikutnya yaitu kita membahas terkait kegunaan VSM. Secara umum, VSM ini digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, itu mengukur momen magnet berdasarkan sinyal DC yang proporsional dengan partikel yang dianalisis. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui fungsi temperatur, ya, sudut, dan waktu terhadap medan magnet sampel. Jadi kita tahu fungsi temperaturnya bagaimana, sudutnya bagaimana, dan waktu terhadap medan magnet sampel. Karena tadi kan berdasarkan perubahan temperatur akan dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Nah, dari situ kita bisa mengetahui fungsi temperaturnya. Dan kegunaan yang terakhir yaitu melihat kerentanan, ya, kejenuhan dan daya magnetisasi suatu bahan uji. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan VSM. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya, untuk mengetahui sifat kemagnetan dari suatu bahan material itu bisa dianalisis menggunakan Gauss meter. Yang kedua yaitu pembahasan kita hari ini dapat dianalisis menggunakan VSM. VSM adalah vibrating sample magnetometer. Gitu. Nah, di VSM ini kita bisa mengetahui beberapa sifat magnet dari suatu material gitu. Di antaranya ada diamagnetik, paramagnetik, ya, ferromagnetik dan antiferromagnetik. Di mana sifat-sifat magnet itu nanti akan terpancarkan atau dapat terrepresentasi dengan kurva histerisis. Dari kurva histerisis itu nanti kita akan mampu membedakan sifat kemagnetan dari material yang kita ujikan. Seperti itu. Nah, itu ya. Jangan lupa bahwasanya untuk karakterisasi ya menggunakan VSM ini kita sudah memastikan bahwasanya sampel yang kita miliki itu merupakan sampel ya yang sudah berukuran nano dengan menggunakan justifikasi karakterisasi yang lainnya berupa karakterisasi di awal seperti halnya XRD ya, bisa menggunakan SEM, TEM gitu atau AFM gitu. Jadi tergantung apa yang ingin kita gunakan alat karakterisasinya untuk menjustifikasi bahwasannya kita memiliki sampel yang berukuran nano. Nah, kemudian ketika kita sudah meyakini bahwasannya sampel yang kita miliki itu berukuran nano, maka untuk mengetahui sifat kemagnetan dari bahan kita bisa menggunakan VSM seperti itu. Nah, sekian materi terkait VSM.
Apabila ada pertanyaan, silakan nanti didiskusikan, bisa melalui grup atau bisa kita gunakan platform yang lainnya untuk melaksanakan diskusi. Sekian materi pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.